wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lina Waisri Fatmasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk aljabar. Berikut pembahasannya. Kita bahas ada 3. Yang pertama bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang kedua ada operasi dan bentuk aljabar. Dan yang ketiga ada operasi pecahan dan bentuk aljabar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian bentuk aljabar yaitu bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Kemudian yang kedua ada suku. Suku ini merupakan unsur dari bentuk aljabar. Suku adalah bilangan yang dipisahkan dengan simbol plus atau min. Yang ketiga ada variabel atau peubah. Variabel atau peubah adalah lambang pada bentuk aljabar yang belum diketahui nilainya dan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Selanjutnya di sini ada contoh dari bentuk aljabar, suku dan variabel atau peubah. Contoh dari bentuk aljabar yaitu A-2, 2A-3AB, kemudian 3B kuadrat plus B-5. Kemudian untuk contoh dari suku yaitu 5P plus 3. Nah, dari bentuk aljabar 5P plus 3 itu sukunya ada 2, yaitu 5P dan 3. Kemudian ada contoh lagi nih, 4P kuadrat min 6P plus 1. Dari bentuk aljabar tersebut ada 3 suku, yaitu 4P kuadrat, 6P, dan 1. Kemudian yang ketiga variabel atau peubah. Nah, kita misalkan punya 3x plus 2 bentuk aljabarnya, maka dari 3x plus 2 itu kita punya satu variabel yaitu x. Kemudian jika kita punya 4x kuadrat plus 3x min 6, maka variabelnya ada 2. Variabelnya ada 1 yaitu x. Kemudian jika kita punya 7x min 5y, maka kita punya 2 variabel yaitu x dan y. Selanjutnya, pembahasan yang keempat ada koefisien atau unsur-unsur keempat dalam bentuk aljabar ada koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang menyertai suatu variabel pada tiap suku. Kemudian yang kelima ada suku-suku sejenis yang mana suku-suku tersebut memuat variabel yang sama dan pangkat dari variabel tersebut juga sama. Kemudian yang keenam ada konstanta, yang mana konstanta adalah bilangan tetap dan tidak memuat variabel apapun. Contohnya, untuk koefisien, kita punya bentuk aljabar 6A kuadrat plus 3B min 2. Maka koefisien dari bentuk aljabar tersebut yaitu 6 adalah koefisien untuk A kuadrat dan 3 adalah koefisien untuk B. Kemudian untuk selanjutnya ada konstanta. Misalkan kita punya bentuk aljabar 6A kuadrat plus 3B min 2, maka konstantanya adalah min 2. Kemudian untuk suku sejenis yaitu misalkan 3x dengan 5x, kemudian min x dengan 2x, x kuadrat dengan 4x kuadrat, dan lain-lainnya. Untuk suku tidak sejenis yaitu 4x dan 4y, kemudian 2pq dengan 2pr, dan 3x dengan 3x kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk suku sejenis dan suku tidak sejenis bisa kita lihat dari variabelnya. Jika variabelnya sama, maka suku tersebut sejenis, dan juga jika pangkatnya sama, maka suku tersebut sejenis. Nah, kalau suku tersebut variabelnya saja tidak sejenis, tidak sama maksudnya, maka suku tersebut tidak sejenis. Nah, pembahasan yang kedua ada operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Nih, aku punya contoh. Jumlahkan bentuk aljabar 2x plus 3y dan 5x min 2y. Untuk caranya, 2x plus 3y kita jumlahkan dengan 5x min 2y, maka akan menghasilkan 2x plus 3y plus 5x, kemudian plus kita kalikan dengan min 2y, maka akan menghasilkan min 2y. Kemudian selanjutnya gabungkan koefisien dengan variabel yang sama. Misalnya 2x plus 5x, kemudian 3y min 2y. Jadi x dengan x dan y dengan y.
Kemudian maka akan menghasilkan 7x plus y. Nah, hasil penjumlahan dari 2x plus 3y dan 5x min 2y adalah 7x plus y. Kemudian operasi yang kedua ada pengurangan. Aku ada contoh, kurangkanlah min x plus 2y dari 3x min 6y. Nah, dari soal tersebut maka seharusnya 3x min 6y ini kurang min x plus 2y. Caranya sama dengan 3x min 6y plus, jadi kan itu min ya, min dikalikan min x maka akan menghasilkan plus x. Kemudian min dikalikan plus 2y maka akan menghasilkan min 2y. Kemudian selanjutnya gabungkan koefisien dengan variabel yang sama, x dengan x, kemudian y dengan y, yang akan menghasilkan 3x plus x min 6y min 2y. Dan hasil akhirnya adalah 4x min 8y. Hasil pengurangan min x plus 2y dari 3x min 6y adalah 4x min 8y. Hasil selanjutnya yaitu perkalian. Nah, pada perkalian ini ada dua pembahasan. Yang pertama, perkalian satu bilangan dengan suku 2, kemudian perkalian suku 2 dengan suku 2. Untuk perkalian satu bilangan dengan suku 2, yakni misalkan kita punya bilangan A, kemudian kita kalikan dengan suku 2, yaitu B plus C, maka akan menghasilkan A kali B ditambah A kali C. Untuk sifat yang kedua, jika yang pertama tadi untuk penjumlahan, maka yang kedua ini perkalian untuk pengurangan. Misalkan A dikali B min C, maka akan menghasilkan A kali B min A kali C. Ada soal, hitunglah 3 kali 2P plus 5. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2P, kemudian ditambah 3 kali 5. Maka akan menghasilkan 6P plus 15. Jadi hasil perkalian dari 3 kali 2P plus 5 adalah 6P plus 15. Kemudian pembahasan yang kedua ada perkalian suku 2 dengan suku 2. Misalkan kita punya bilangan A plus B, bentuk aljabar A plus B kita kalikan bentuk aljabar C plus D. Maka akan menghasilkan A kita kalikan dengan C, yaitu menjadi AC, kemudian A kita kalikan dengan D akan menghasilkan AD. Kemudian selanjutnya B kita kalikan ke C akan menghasilkan BC, dan yang terakhir B kita kalikan dengan D akan menghasilkan BD. Nah, jadi hasil perkalian dari bentuk aljabar A plus B dikali bentuk aljabar C plus D akan menghasilkan AC plus AD plus BC plus BD. Kemudian untuk perkalian antara bentuk aljabar penjumlahan dengan bentuk aljabar pengurangan, yaitu A plus B dikali C min D akan menghasilkan AC min AD plus BC min BD. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Kemudian ada soal nih, hitunglah X plus 3 dikali X plus 4. Maka caranya yaitu kita kalikan X dengan X yang menghasilkan X kuadrat, kemudian plus 3 kalikan X maka akan menghasilkan 3X, dan X dikalikan 4 akan menghasilkan 4X. Kemudian bilangan yang terakhir yaitu 3 dikalikan 4 akan menghasilkan 12. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 7X plus 12. Jadi hasil perkalian dari X plus 3 dikali X plus 4 adalah X kuadrat plus 7X plus 12. Operasi selanjutnya ada pembagian. Contohnya, misalkan ada 9A, kita bagikan dengan 3A, maka akan menghasilkan 3. Karena angka 9 bisa dicoret atau bisa dibagi dengan 3, yang menghasilkan 3. Kemudian A kita bagi dengan A, maka A ini akan menghasilkan 1 atau A ini akan habis. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan kita punya 24x kuadrat y kuadrat plus 16xy, kita bagi dengan 4xy. Maka kita ubah dulu, kan tadi bentuknya
pembagian dengan 2 titik, maka diubah menjadi pembagian yang menggunakan per atau garis, menjadi 24x kuadrat y kuadrat plus 16xy dibagi 4xy. Kita kelompokkan 24x kuadrat y kuadrat dibagi 4xy, kemudian dijumlah 16xy per 4xy. Maka dari 24x kuadrat y kuadrat dibagi 4xy akan menghasilkan 6xy. Dan 16xy per 4xy dibagi 4xy itu akan menghasilkan 4. Maka 24x kuadrat y kuadrat plus 16xy dibagi 4xy akan menghasilkan nilai 6xy plus 4. Kemudian operasi selanjutnya yaitu perpangkatan. Contohnya nih, misalkan aku punya bentuk aljabar min 2ab kuadrat, kita pangkatkan 3, maka akan menghasilkan min 2 dipangkatkan 3, a dipangkatkan 3, kemudian b kuadrat dipangkatkan 3. Akan menghasilkan nilai yaitu min 8a kuadrat b pangkat 3. Kemudian ada 3x kita kuadratkan, maka akan menghasilkan 3 ini kita kuadratkan, kemudian x-nya juga kita kuadratkan, maka hasil akhirnya adalah 9x kuadrat. Kemudian di bawahnya juga ada contoh lain, teman-teman bisa pelajari sendiri. Operasi selanjutnya ada substitusi. Misalkan jika A sama dengan 2, kemudian B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 2, maka nilai dari 3A plus B min 5C adalah, kita jawab ya teman-teman, kita tulis ulang soalnya, yaitu 3A plus B min 5C. Kita tinggal masukkan atau ganti nilai A, B, dan C tersebut dengan yang sudah diketahui. Jadi 3 dikali 2 plus min 1 min 5 kali min 2, yang akan menghasilkan 3 kali 2 6, plus kali min 1 jadi min 1, kemudian min 5 kali min 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 6 min 1 plus 10 sama dengan 15. Kemudian pembahasan selanjutnya ada KPK dan FPB. KPK ini pasti teman-teman sudah mempelajarinya di SD. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Yang mana jika dalam bentuk aljabar, KPK ini merupakan semua bilangan dan pangkat yang besar. Kemudian jika FPB adalah dia sama dan pangkatnya kecil. Langsung saja untuk contoh dari KPK dan FPB. KPK dan FPB dari 24x pangkat 5 YZ kuadrat dan 45xZ pangkat 3 adalah, nah kita hitung dulu nih, dari 24x pangkat 5 YZ kuadrat. 24x pangkat 5 YZ kuadrat ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, 24 itu kan 8 kali 3 ya, sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 kali x pangkat 5 kali y kali z kuadrat. Kemudian untuk 45x z pangkat 3 bisa kita pecah. 45 itu kan 9 dikali 5 ya. 9 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 2. Jadi 45x z pangkat 3 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 kali x kali z pangkat 3. Nah, dari penyederhanaan atau menjadi yang paling simpel itu, kita bisa dapatkan nilai KPK dan nilai FPB-nya. KPK dari bilangan tersebut atau dari bentuk aljabar tersebut adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali x pangkat 5 dikalikan y kali z pangkat 3. Nah, kita bisa lihat itu kan merupakan bilangan atau angka yang paling besar kan, variabelnya juga yang pangkatnya besar. Nah, jadi untuk KPK itu semua bilangan yang pangkatnya besar atau nilainya besar. Maka hasil dari KPK-nya adalah 72x pangkat 5 y z pangkat 3. Kemudian untuk FPB-nya kita pilih yang nilainya sama dan pangkatnya kecil, yaitu 3xz kuadrat. Kemudian bab 3 atau pembahasan yang ketiga ada operasi pecahan pada bentuk aljabar.
Untuk pembahasan yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan. Misalkan kita ada bentuk pecahan A per B dijumlahkan dengan C per D, maka akan menghasilkan AD plus BC per BD. Jadi, untuk penjumlahan pada bentuk aljabar ini, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya ada 2 per A plus 3 per B. Maka bisa kita ubah penyebutnya menjadi sama, yaitu AB. Maka untuk 2 per A kita kalikan, sama-sama kita kalikan B, menghasilkan 2B. Kemudian untuk 3 per B kita sama kalikan A, yang akan menghasilkan 3A. Maka hasil dari 2A plus 3B adalah 2B plus 3A per AB. Kemudian untuk pengurangan, A per B dikurangi C per D, maka akan menghasilkan AD min BC per BD. Nah, untuk pengurangan ini hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja tandanya yang berbeda. Contohnya, 5 per D dikurangi 6 per D, maka akan menghasilkan 5 dikurangi 6 per D, yang mana akan menghasilkan nilai akhir yaitu min 1 per D. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian pecahan pada bentuk aljabar. Untuk perkalian, kita punya A per B dikalikan C per D, maka akan menghasilkan AC per BD. Jadi untuk perkalian ini sangat mudah. Jadi pembilang kita kalikan dengan pembilang, dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Untuk catatannya, jika ada bilangan yang sama, atau jadi misalkan ada pembilang dan penyebut yang sama nilainya atau angkanya, maka bisa kita coret atau bagi. Nah, untuk contoh dari perkalian ini, misalkan kita punya 2x pangkat 3 per 3y, kita kalikan y per 7x, maka akan menghasilkan pembilang dikalikan pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut, yaitu 2x pangkat 3y, karena dikalikan y, kemudian per 21xy. Nah, maka akan menghasilkan nilai yang akhir, yaitu y dengan y itu kan bisa dicoret, maka akan menghasilkan 2x kuadrat per 21. Kemudian untuk selanjutnya ada pembagian pada pecahan bentuk aljabar. Misalkan kita ada A per B dibagi C per D, maka bilangan atau bentuk pecahan C per D ini kita ubah menjadi D per C, kemudian operasinya menjadi perkalian. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Maka hasil akhirnya adalah A kali D per BC. Untuk contoh pada operasi pembagian ada 2P pangkat 5 per 3 dibagi 8P pangkat 3 per 15 sama dengan 2P pangkat 5 per 3 bentuk pecahan yang terakhir 8P pangkat 3 per 15 itu kita balik menjadi 15 per 8P pangkat 3, maka akan menghasilkan 30P pangkat 5 per 24P pangkat 3. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi lebih sederhana, yaitu 5P kuadrat per 4. Pembahasan kita yang terakhir. Nah, ini kita udah mau selesai ya teman-teman. Perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nah, contohnya misalkan ada 3A pangkat 5 per 4 dipangkatkan lagi 2, maka akan menghasilkan 3 dikuadratkan A pangkat 5 juga dikuadratkan. Kemudian penyebutnya yaitu 4 juga kita kuadratkan, akan menghasilkan 9A pangkat 10 per 16. Contoh yang lain ada 2A per 3B kita pangkatkan 4, maka akan menghasilkan nilai 16A pangkat 4 per 81B pangkat 4. Nah, ini merupakan akhir dari pertemuan kita pada kali ini. Teman-teman silahkan mempelajarinya lebih dalam lagi, bisa dilihat dari buku, atau bisa browsing dengan HP masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!